Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal episode 93. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di bawah langit bulan yang berubah kelam, Wang Lin berhadapan kembali dengan ancaman dari langit. Sepasang mata raksasa utusan surga yang muncul setelah 19 tahun. Serangan turun dari langit, namun Wang Lin bangkit dengan gulungan kehidupan dan kematian untuk melindungi Limuan. Pertempuran dahsyat pun terjadi antara kekuatan langit dan tekad manusia. Ketika roda reinkarnasi muncul dan mengurung Wang Lin, ia tetap bertahan meski tubuhnya lumpuh, menunjukkan bahwa jiwanya belum kalah oleh kehendak surga. Wang Lin kemudian memanggil dewa kuno. Dewa tersebut menarik utusan surga dari kehampaan, menciptakan duel antara dua makhluk raksasa di langit. Dalam pertarungan hebat itu, Wang Lin menyadari bahwa hukum reinkarnasi yang selama ini diyakini ternyata memiliki wujud fisik dan misteri yang lebih dalam. Saat Limuan, jiwa yang bersemayam dalam tubuh Zouru, akhirnya bangkit. Ia memilih untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Zouru, mengusir jiwanya sendiri dari tubuh itu dengan cinta yang tulus sebagai pengganti. Kehilangan yang menyakitkan membuat Wang Lin marah dan nekat melawan roda reinkarnasi. Ia menyelamatkan jiwa Limuan dengan menyegel dalam manik penentang langit. Meski berhasil menantang langit dan melindungi orang yang dicintainya, Wang Lin tertinggal dalam kehampaan. Tertawa getir di bawah langit malam yang sunyi. Wang Lin perlahan berubah menjadi sosok pengembara yang dibayangi oleh kegilaan dan pemahaman baru tentang hidup dan mati. Dalam kesendiriannya, Wang Lin melanjutkan kultivasi untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Tahap legendaris yang hanya bisa dicapai dengan energi spiritual celestial dari giok langit yang sangat langka. Dengan tekad yang kuat, ia memurnikan energi dalam tubuhnya. Namun kehabisan giok langit memaksanya untuk mencari lebih banyak. Wang Lin berangkat menuju planet Suzaku, menyusup ke markas klan abadi yang dipercaya dengan mata penuh tekad. Di balik semua penderitaan dan pencarian kekuatan, ia mulai memahami makna hidup, bahwa melepaskan adalah bagian dari menjadi benar-benar hidup. Di episode selanjutnya, di tengah keputusasaan dan kekacauan perang, Wang Lin berdiri dengan tatapan tajam, mengenali sesosok pria tua di hadapannya. Meskipun tubuh pria itu telah rentak, Wang Lin masih bisa mengenali Wang Zuo, seorang kenalan lama dari masa lalu yang kini terlihat rapuh, dibebani oleh kesedihan dan kehancuran yang menyelimuti perjalanan mereka. Perjalanan mereka tak pernah mudah. Dari kelompok yang berjumlah lebih dari selusin orang, lebih dari setengahnya telah gugur di medan pertempuran. Setiap hari, kematian menjadi bayangan yang setia mengikuti, semakin dekat dan menyesakan. Negara-negara sekitarnya telah tumbang satu persatu, dihancurkan atau dipaksa tunduk oleh kekuatan mengerikan dari klan abadi yang terlantar, makhluk-makhluk dari dunia yang lebih tinggi. Negara-negara budidaya tingkat 3 hanyalah tempat latihan bagi para anggota muda klan tersebut. Mereka bukanlah medan pertempuran utama. Dan bagi negara Suzaku, tempat-tempat seperti ini dianggap tidak penting. Di awal konflik, mereka hanya mengirim beberapa pembudidaya tingkat rendah. Namun, ketika perang makin menggila, mereka menarik mundur seluruh pasukan dan meninggalkan negara-negara tersebut untuk nasibnya sendiri. Di mata mereka, pembudidaya tingkat Nas dan Sol pun dianggap lemah dan tak berarti. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit melihat rekan-rekannya yang satu demi satu tewas. Ia menyaksikan 4 anggota klan abadi yang terlantar mengejar mereka. Anehnya, makhluk-makhluk kuat itu tidak membunuh langsung, melainkan tampak seolah bermain-main menikmati pengejaran. Namun, sesuatu yang luar biasa tiba-tiba terjadi. Sebuah meteor melesat melintasi langit, memancarkan aura mengerikan yang membuat 4 pengejar itu berhenti seketika dan menatap langit. Dari cahaya meteor itu, muncul sosok pria berambut putih panjang yang hanya membutuhkan beberapa langkah untuk tiba di hadapan mereka. Keempat makhluk itu gemetar. Aura yang dipancarkan orang asing itu membuat tubuh mereka menggigil ketakutan. Aura yang mereka kenali, aura seorang kultivator tahap transformasi jiwa.
Tanpa ragu, mereka melarikan diri. Namun belum jauh, nyamuk raksasa peliharaan Wang Lin muncul dan mengejar mereka. Dalam hitungan detik, suara jeritan pilu terdengar dari kejauhan, menjadi akhir dari mereka. Semuanya terjadi terlalu cepat. Wang Zuo dan pengikutnya hanya bisa berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Wang Lin kemudian menghampiri Wang Zuo. Ia mengenang masa lalu tanpa banyak kata, ia membantu Wang Zuo menembus batas kultivasi, menghapus segel yang selama ini mengikat kenangan hidupnya. Wang Zuo pun tak kuasa menahan gelombang memori yang datang, hingga akhirnya pingsan. Setelah memastikan keselamatan Wang Zuo, Wang Lin menatap para pengikut sekte itu. Mereka lemah, hanya berada di tahap formasi inti. Salah satu dari mereka ternyata menyimpan benih roh ciptaannya. Saat ditanya, pria tua itu menjelaskan bahwa mereka hendak kembali ke Zhao setelah negara Lin jatuh ke tangan musuh. Tanpa banyak bicara, Wang Lin memberikan sebuah batu giok yang telah ia isi dengan kekuatannya. Batu itu akan melindungi mereka hingga mereka tiba di Zhao. Bagi sang pria tua, batu itu bukan sekedar hadiah, melainkan harapan hidup. Dengan penuh hormat, ia membungkuk berkali-kali sebelum pergi. Setelah itu, Wang Lin membawa Wang Zuo pergi dalam sekejap, meninggalkan sekumpulan orang yang kini hanya bisa menatap kosong arah kepergian mereka. Saat nama Wang Lin disebut, semua orang terpaku. Di dunia kultivasi Zhao, nama itu dikenal sebagai simbol kehancuran dan pembantaian. Hari berdarah di masa lalu, ketika tanah Zhao diwarnai merah, masih membekas dalam ingatan banyak orang. Wang Lin bukan sekedar legenda, ia adalah ketakutan yang hidup. Di puncak gunung yang sunyi, Wang Zuo terbangun. Kenangan perlahan kembali dan ia menatap Wang Lin dengan getir. Ia mengucapkan terima kasih. Namun Wang Lin hanya tersenyum dan berkata bahwa tak perlu ada rasa terima kasih di antara mereka. Karena hanya mereka berdua yang tersisa dari klan Wang yang dulu berjaya. Percakapan mereka berlanjut. Wang Lin yang ternyata telah meninggalkan planet Suzaku selama 7 tahun, menanyakan perkembangan terakhir. Wang Zuo terkejut dan menjelaskan bahwa selama kepergiannya, klan abadi yang terlantar telah menyerbu hampir seluruh negeri. Negara-negara tingkat 3 telah jatuh, dan kini bahkan negara tingkat 4 mulai tumbang. Beberapa dari mereka bahkan berkhianat membantu klan musuh. Yang lebih mengerikan, dari 9 anggota elit klan abadi yang dikirim, hanya 5 yang diketahui identitasnya. 4 sisanya tersembunyi di dalam negara tingkat 5 atau lebih tinggi. Kemungkinan besar adalah tokoh penting. Wang Lin mulai menyusun rencana untuk kembali ke sekte pemurnian jiwa. Ia harus mengetahui apa yang telah terjadi, karena kabar dari Wang Zuo tak cukup akurat. Wang Zuo menahan nafas, lalu memohon agar Wang Lin kembali ke Zhao, ke kampung halaman mereka. Ia mengungkapkan bahwa keluarga Wang masih memiliki keturunan yang tinggal di sana. Ia khawatir karena akhir-akhir ini anak-anak dengan akar roh sedang diburu oleh klan abadi. Ia takut salah satu anak di keluarga mereka akan menjadi korban. Sementara itu, di Zhao yang diguyur hujan malam, sebuah kereta kuda melaju kencang meninggalkan ibu kota. Seorang pria kuat mengendalikan kereta dengan cemas. Di dalamnya, sepasang suami istri dan anak laki-laki mereka, Yu-er, berlindung dari hujan dan bahaya. Sang anak yang polos bertanya, kemana mereka akan pergi? Namun sang ibu hanya menjawab bahwa mereka akan menuju rumah leluhur, tempat yang lebih aman. Anak itu tertidur di pangkuan ibunya, sementara suasana semakin sunyi, hanya diiringi derap hujan. Sang ayah, pria yang tampak berwibawa, menjelaskan bahwa para makhluk abadi yang menjaga ibu kota telah mundur untuk bersiap menghadapi perang besar. Kota ini tak lagi aman. Ia juga mengungkapkan bahwa kini banyak pihak yang mencari anak-anak berbakat, anak-anak dengan akar roh. Rencana besar sedang disusun oleh musuh yang tak kasat mata. Di tengah malam yang sunyi, mereka berbicara penuh harap tentang kakek buyut mereka, seorang tokoh luar biasa yang bahkan dihormati oleh makhluk abadi. Namun, kini keberadaannya misterius. Sang suami menatap anak mereka yang tertidur, cemas akan keselamatan keluarganya. Kota telah dikuasai penjajah dan anak-anak telah diculik. Yu-er, anak mereka, mungkin adalah target selanjutnya. Sang istri bertanya tentang rumah leluhur, tempat yang belum pernah ia dengar. Suaminya menceritakan legenda tentang rumah itu, sebuah warisan dari leluhur abadi mereka.
Konon, darah keturunan Wang dapat membangkitkan kekuatan tersembunyi di sana saat bencana besar datang. Rumah itu menjadi satu-satunya harapan mereka. Setelah menempuh perjalanan selama 3 hari, keluarga kecil itu tiba di rumah leluhur, sebuah puri tua yang masih berdiri kokoh seperti 2 abad lalu. Disambut oleh seorang pria kekar, sang ayah mengenang masa kecilnya di tempat itu, penuh dengan kenangan masa lalu yang kini terasa jauh. Di dalam puri, mereka bertemu para tetua berambut putih dengan sorot mata tajam, para penjaga rumah leluhur. Salah satunya adalah ahli bela diri terhebat. Kehadiran mereka membuat sang ayah merasa kecil tapi juga terlindungi. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Langit bergemuruh dan 2 pria bertato muncul di atas manor. Mereka datang mengejar Yu'er. Para tetua mencoba melindungi keluarga itu. Namun kekuatan 2 makhluk itu terlalu besar. Mereka jatuh tak berdaya, batuk darah dan hanya bisa menyaksikan kekacauan terjadi. Dalam kepanikan, sang ayah membawa keluarganya masuk ke dalam rumah leluhur. Ia membuka kompartemen rahasia dengan darahnya, dan dari sana muncul batu giok yang bersinar terang. Batu itu memancarkan kekuatan luar biasa dan menghancurkan kedua pria bertato secara instan. Ternyata, batu giok itu menyimpan kekuatan dari alam ji milik Wang Lin, leluhur mereka yang legendaris. Batu itu menjadi penyelamat, tapi juga membuktikan bahwa bahaya yang mereka hadapi bukan sekedar biasa. Sementara itu, jauh dari sana, ancaman besar sedang muncul di wilayah Zhao. Seorang anggota klan abadi muncul di Gunung Hengyu, memimpin serangan ke sekte Tiandao. Dengan tato-tato hidup membentuk naga, ia menyerang. Namun, serangan itu ditahan oleh ukiran kayu misterius yang disembah para pembudidaya Zhao. Dengan kekuatan luar biasa, Wang Lin menaklukkan pria klan abadi tanpa perlu bantuan artefak apapun. Serangannya presisi, tenang dan mematikan. Meski musuhnya menggunakan kekuatan terakhirnya, tetap saja ia hancur tak tersisa. Namun di balik kemenangan itu, Wang Lin mulai mencium adanya konspirasi besar yang belum terungkap, dan ia bertekad untuk mengungkap semuanya. Sekte Tiandao menjadi saksi bisu kedatangan Wang Lin, seorang pembudidaya legendaris yang telah mencapai tahap formasi jiwa 200 tahun lalu. Meskipun menolak disebut leluhur, para pembudidaya tetap memberikan hormat kepadanya. Wang Lin kembali menapaki tanah Zhao dengan hati yang dipenuhi nostalgia, mengenang perjalanan panjangnya yang kini terasa seperti mimpi. Permintaan agar Wang Lin tinggal beberapa hari di sekte itu pun disetujui, memberi kesempatan bagi para murid untuk menunjukkan penghormatan mereka. Selama tinggal, Wang Lin membagikan ilmu Dao kepada para pembudidaya muda, membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih tinggi. Setelah 3 hari, ia dan Wang Zuo meninggalkan sekte. Tapi tidak sebelum memasang formasi perlindungan yang hanya bisa ditembus oleh pembudidaya tahap transformasi jiwa. Tapi sebelum pergi, ia memasang formasi perlindungan yang hanya bisa ditembus oleh pembudidaya tahap transformasi jiwa. Wang Lin kemudian mengunjungi rumah leluhurnya dan bertemu Yu'er yang kemudian diangkat sebagai murid oleh Wang Zuo. Ia juga meninggalkan akal ilahinya di sebuah giok, menandai dirinya sebagai pelindung keluarga. Perjalanannya membawanya ke reruntuhan sekte Hengyu, tempat awal mula langkahnya dalam dunia kultivasi. Sekte itu kini sunyi dan terlupakan, namun di dalamnya Wang Lin menemukan mayat seorang ahli pedang yang kisahnya menginspirasi. Pedang bernama Pedang Kekayaan, yang ditinggalkan pembudidaya itu ternyata memiliki roh yang kuat. Wang Lin menyadari bahwa roh pedang itu mungkin menyimpan bagian dari roh pedang surgawi yang ia cari selama ini. Ia kemudian pergi ke lembah Juming, tempat terakhir pedang itu terlihat. Meski menembus ruang dan mencari selama setengah bulan, Wang Lin harus menerima kenyataan bahwa pedang tersebut telah lenyap. Namun, ia tak larut dalam kekecewaan dan segera menuju sekte pemurnian jiwa untuk melanjutkan misinya. Kali ini, untuk mengumpulkan giok langit demi mencapai tahap transformasi jiwa. Dalam perjalanannya, ia menyadari suasana tegang di antara para pembudidaya. Wajah-wajah mereka tampak cemas meski mencoba bersikap biasa. Ketika kelompok pembudidaya kuat memindai area dengan indera ilahi mereka, Wang Lin dengan cepat menghindar tanpa terdeteksi, lalu melanjutkan perjalanannya menuju sekte pemurnian jiwa yang kini diselimuti kabut dan formasi pertahanan menakutkan. Setibanya di dalam sekte, ia melihat betapa banyak yang telah berubah.
jumlah murid menyusut drastis dan hanya 3 dari 9 cincin emas sekte yang tersisa. Ia bertemu kembali dengan Dutian, sang pemimpin sekte yang kini tampak lebih tua dan lemah. Namun, semangat Dutian tetap kuat saat ia menyambut Wang Lin dengan senyum dan rasa hormat. Dutian menasihati Wang Lin tentang pentingnya giok langit dan tugas besar yang menantinya. Menjadi pewaris sekte pemurnian jiwa, melindungi bendera jiwa, dan suatu hari membangun negara budidaya tingkat 6 dengan 999 menara menuju langit. Wang Lin menerima amanat itu dengan serius, menyadari beban besar yang kini ia tanggung sebagai penerus sekte. Bersama Dutian, mereka menuju area terlarang di belakang sekte, tempat menyimpan giok langit. Di sana, 2 blok besar giok langit muncul, memancarkan energi spiritual celestial yang melimpah. Wang Lin mulai menyerap energi tersebut. Tubuhnya menjadi pusat pusaran energi spiritual yang luar biasa kuat. Ia benar-benar tenggelam dalam proses ini, merasakan perubahan besar dalam dirinya. Dutian menempatkan bendera spiritual untuk membantu proses penyerapannya. Energi spiritual langit mengalir deras ke tubuh Wang Lin, memperbaiki dan memperkuat tubuhnya, membawanya semakin dekat ke tahap transformasi jiwa. Pemahamannya terhadap energi celestial pun makin mendalam, menyiapkan dirinya menjadi pembudidaya sejati dengan kekuatan luar biasa. Seiring waktu berlalu, suara retakan dari 2 batu giok menandai bahwa prosesnya hampir selesai. Wang Lin telah menyerap sebagian besar energi spiritual langit di tempat itu. Transformasi besar telah terjadi dalam dirinya. Kini ia bukan lagi sekedar pembudidaya biasa, tetapi telah melangkah menuju puncak kultivasi dengan keyakinan kuat untuk menapaki takdir besar yang menantinya. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 93 dari Donghua series Renegade Immortal. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.